Haleluya, haleluya, glory. Sungguh sangat diberkati Tuhan kita pada waktu yang indah ini. Amin, haleluya. Dan kita sudah melewati hari-hari, bulan dan tahun di tahun 2022. Dan semuanya berkat Tuhan sehingga kita sampai ke tahun 2022 dengan keadaan sehat. Amin. Dan berkat Tuhan melimpah atas kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Tuhan memperlengkapi segala sesuatunya bagi kita. Dan Tuhan memberikan keperluan bagi anak-anaknya di setiap saat. Amin. Itulah berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Selalu berjalan terus siang dan malam. Apa yang hendak kita minta dan apa yang kita perlukan, Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi mempelai wanita, bagi setiap orang yang percaya yang berkenan kepada Kristus. Dan kita melihat bagaimana kondisi di tahun 2023 ini. Ini adalah tanggal 1 tepat, ya, hari Minggu. Dan kita melihat sekalipun dunia sedang semangat dan bersukacita, ya, karena merayakan pergantian tahun tepat di tanggal 1 mulai jam 00 tadi malam, jam bergerak selalu berjalan berputar terus. Demikianlah perjalanan setiap manusia dari kecil, ya, remaja, dewasa sampai menjadi orang tua dan sampai menjadi tua. Perjalanan tidak akan bisa dikembalikan atau diulang-ulang. Amin. Ya, seperti kaset rekaman atau audio dan lain sebagainya bisa diulang-ulang. Tetapi perjalanan manusia 1 detik pun itu tidak akan bisa diulang. Harus berjalan terus. Itulah sebabnya kita harus menghitung hari-hari kita. Apa yang sudah lakukan dan apa yang sudah kita kerjakan, bagaimana sifat dan karakter kita. Dan kita melihat langsung terjun di tanggal 1 2023 pada hari ini, dan kita menganggap bahwa ya dunia ini semakin baik dan semakin kasih semakin bertambah. Firman Tuhan berkata kasih semakin dingin. Amin. Dunia ini sudah semakin panas. Alangkah baiknya manusia bersuka cita pada hari ini, ya, tetapi dengan cara bersuka cita harus, ya, bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang baik untuk hari kedepannya. Itulah sukacita. Supaya berkat-berkat Tuhan dilimpahkan ke atas mereka yang melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Jadi kita sebagai mempelai wanita di akhir zaman, kita melihat kondisi dan kita melihat karena kita sudah melampaui hari tahun, peristiwa yang sangat berlangsung, kejadian di mana-mana, ya, gempa di mana-mana, persoalan di mana-mana, tidak ada henti-hentinya. Siang dan malam selalu ada persoalan di muka kamu. Haleluya. Dan kita akan mengingat hal-hal yang sudah lampau, ya. Kita harus mengingat hal-hal yang sudah lampau supaya kita bisa menempatkan posisi diri kita di atas fondasi, yaitu batu karang, yaitu firman Tuhan. Di atas gereja, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Harus tetap berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh Kristus. Di atas batu karang yang teguh. Sebab batu karang adalah firman Tuhan. Batu karang adalah Kristus. Itulah sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh menjalani hari-hari kita supaya benar-benar kita selalu berada di dalam lindungannya Tuhan. Dan Dia selalu menjaga dan Dia selalu memperhatikan kita. Haleluya. Lebih beruas-uas dan lebih berjaga-jaga kita di tahun 2023 daripada tahun 2022. Amin. Kita harus selalu berjaga-jaga dan berhati-hati. Karena dunia ini
kita melihat pada hari ini, ya, baik adanya orang bersukaria, tetapi Tuhan berkata, Nabi pun mengatakan, waktu yang sangat diberkati Tuhan bagi orang yang memuliakan namanya. Nabi berkata, jangan sebutkan hari, tetapi waktu. Karena di dalam satu hari non-stop 24 jam, satu hari satu malam, ya, atau 12 jam, pasti ada orang yang sakit, ada orang yang menderita. Ya, ada orang yang mengalami sesuatu yang tidak, ya, yang menyakitkan dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa firman Tuhan adalah sebagai gambaran bagi hidup kita. Pedoman kita adalah firman Tuhan, dan Roh Kudus yang selalu mengajar kita. Kita harus mengingat di setiap waktu. Haleluya. Waktu adalah sangat berharga bagi mempelai wanita, bagi orang-orang percaya. Artinya, waktu itu sangat berharga bagi mempelai wanita dan bagi orang-orang percaya, karena waktu adalah berkat Tuhan. Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk menyembah Dia, itu adalah berkat. Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk bekerja, itu adalah berkat. Tuhan memberi waktu bagi kita untuk makan, itu adalah berkat. Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk bersaksi atau menyampaikan firman Tuhan, itu adalah berkat. Apa yang dilakukan oleh mempelai wanita semuanya adalah berkat. Sebab pekerjaan-pekerjaan itu bukanlah menjijikkan bagi Tuhan. Tetapi bagi pekerjaan-pekerjaan bagi mempelai wanita dan juga orang-orang percaya di seluruh dunia adalah semuanya kehendak Bapa yang surga. Haleluya. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah tidak tahu atau meninggalkan umatnya, mempelai wanitanya. Tuhan selalu peduli dan memperhatikan apa yang sedang kita alami di hari-hari. Haleluya. Kalau Kristus menyambut mempelai wanitanya, bukan berarti hati Kristus, ya, sedih. Tetapi kalau dia menghajar mempelai wanitanya, dia tersenyum. Karena kita sedang sakit, karena kita sedang kesakitan. Haleluya. Tetapi hati kita sedih, pilu, ya, ketika Kristus menyambut anak-anaknya. Tetapi dengan tujuan supaya kita memiliki kedewasaan seperti gandum yang bisa siap dituai. Ladang sedang menguning. Kalau ladang belum menguning, gandum belum menguning, maka gandum tersebut belum siap dituai. Seperti itulah perjalanan mempelai wanita. Semakin bertambah tahun, semakin bertambah kedewasaan. Haleluya. Semakin bertambah berkat-berkat Tuhan kepada kita. Pengetahuan, ya, kebajikan, kesalehan, kasihkan saudara-saudara. Seperti piramid tersebut, dari iman sampai kasihkan saudara-saudara. Sehingga Kristus menambahkan segala sesuatunya apa yang kita butuhkan. Dan Roh membawa kita kepada seluruh jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi kita sangat diberkati pada waktu yang indah ini. Silakan duduk. Haleluya. Dan harapan kita yang paling teguh adalah untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Itulah harapan kita dan iman kita yang teguh. Tidak ada yang lain. Apakah pernah kita berangan-angan supaya bagaimana caranya dunia ini supaya semakin membaik?
bagaimana desa kami ini sukses. Kita lihat, bahkan ke pelosok-pelosok pun, desa-desa pun sudah sukses. Baik bangunan, baik bantuan, dan lain sebagainya. Tetapi apakah pikiran manusia dan karakter manusia di mana-mana semakin sukses, semakin buruk adanya? Haleluya. Dan manusia sedang membiarkan dirinya dikontrol oleh dunia. Kepintaran, kelicikan, keintelektualan, dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat setiap orang yang percaya, mereka memberikan dirinya dikontrol oleh Roh Kudus, dikontrol oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya harus berjaga-jaga dan berwas-was, karena demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sebab kedatangan mempelai pria sudah hampir tiba saatnya. Ini adalah akhir zaman. Tidak ada lagi zaman yang lainnya akan datang, di mana manusia sedang berada di muka bumi untuk hidup sementara waktu. Firman Tuhan berkata, ada sebagian kepada penghakiman dan sebagian kepada memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Dunia ini akan diruntuhkan dan dihancurkan. Jadi apa yang dapat bertahan? Hanya satu yang dapat bertahan, yaitu firman. Bagaimana dengan mempelai wanita dan juga orang percaya? Kita adalah manusia firman. Firman yang menjadi daging. Haleluya. Bukankah Yesus Kristus berkata, sebentar lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku ada di dalam kamu, dan kamu pun ada dalam aku. Di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Haleluya. Kristus mengatakan demikian. Hanya satu yang bisa bertahan dan memiliki hidup kekal, yaitu Kristus dan juga anak-anaknya mempelai wanitanya. Haleluya. Oleh karena itu kita tidak perlu tertarik melihat kecanggihan dunia. Dan kita tidak perlu gemetar apabila kita melihat perang di mana-mana. Kita harus selalu berjaga-jaga, siang dan malam, karena kita sedang mengandung firman Tuhan. Sebagaimana Yohanes memakan kitab tersebut. Sebagaimana seorang ibu yang sedang mengandung selalu menjaga kehidupan yang ada di dalamnya. Kita sedang mengandung firman dan kita selalu menjaga percakapan kita, sifat dan lain sebagainya. Itulah sebabnya firman yang ada di dalam balungan kita harus menjaga non-stop 24 jam. Hati-hati supaya pencuri tidak masuk untuk menaburkan benih. Supaya setan dan iblis tidak masuk ke dalam untuk menaburkan benih yang tidak baik. Sebagaimana ketika Kristus menaburkan benih, ketika dia pulang daripada penaburan benih tersebut, iblis langsung datang untuk menabur. Iblis langsung datang untuk menabur benih, yaitu benih kejahatan. Haleluya. Itulah sebabnya tidak akan pernah iblis meninggalkan benih yang sejati. Dia selalu mengintip seperti serigala yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsanya. Haleluya. Jadi bukanlah dunia ini semakin baik, tetapi semakin buruk. Bukan manusia yang mengatakan, tetapi firman yang mengatakan. Haleluya. Jadi kita harus bagaimana dengan nabi dan rasul di zaman dulu, dan kita harus memiliki karakter dan sifat yang sama seperti yang mereka miliki. Mereka memantulkan, memanifestasikan, memantulkan apa yang di sorga,
Orang-orang percaya di zaman dulu, mereka dalam memantulkan, memanifestasikan, mempraktekkan apa yang sedang berlangsung ya di surga. Itulah yang sedang berlangsung juga di muka bumi yang mereka tampilkan sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Sebab kita tahu bahwa Kristus adalah guru, seorang pengajar ketika dia berada di muka bumi. Mengajar setiap orang, mengajar setiap murid-murid yang mau mengikutinya. Mereka tekun dan mau belajar dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh Kristus. Haleluya. Jadi rasul, nabi memandang kepada yang tak terlihat. Mereka percaya karena iman mereka ada dalam Kristus. Seperti iman yang dimiliki oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Elia, Elisa, Musa. Haleluya. Dan juga nabi-nabi yang lain. Mereka memandang kepada yang tak terlihat. Seperti yang di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 dan 17. Haleluya. Glory. Dan mari kita buka kitab kita. Kita akan bahas tentang subjek kita hari ini adalah memandang pada yang tak terlihat. Haleluya. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 17. Mari kita buka kitab kita. Dua Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadap. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadap ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikian Elisa memperingatkan kepadanya, supaya beruas-uas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepada siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawai-pegawai, Tuanku, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah budaknya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kita memperhatikan ayat 15 ini. Ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai kamu, daripada yang menyertai mereka. Ya, haleluya. Haleluya. Bila firman ini berkata, berarti dengan jelas menunjuk kepada memandang kepada yang tak terlihat. Haleluya. Lalu berdoa Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata budaknya itu.
Sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya. Kalau kita membaca ayat ini, maka setiap orang yang percaya, orang percaya sejati kepada Tuhan, pasti tidak akan pernah gentar menghadapi apapun. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan sudah mengganti dan memberikan mata kepada kita adalah mata roh jawali yang tajam, yang melihat segala sesuatu apa yang sedang berlangsung di muka bumi. Seperti firman Tuhan berkata, apakah masih ada yang baru di muka bumi? Di bawah kolong langit tidak ada yang baru. Seperti yang kita bahas, seperti yang saya sampaikan minggu kemarin. Tidak ada yang baru. Tidak ada hal-hal yang baru yang berlangsung di muka bumi. Haleluya. Jadi kita memiliki iman. Kita memiliki mata yang tajam untuk sanggup melihat. Sebab Tuhan memberikan mata yang tajam kepada kita. Seperti yang dimiliki oleh orang-orang percaya di zaman dulu. Mereka memiliki hati yang getar sedikit. Mereka ragu, mereka takut. Sebab musuh mereka sudah mengepung kota tersebut. 1 dibanding 1.000. Kita bayangkan. Haleluya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Elisa kepada mereka? Sebab Elisa sudah melihat bahwa bala tentaranya Allah, malaikat Allah, siap untuk bertempur untuk melawan musuh mereka, melawan musuh Elisa, dan melawan musuh pengikut Elisa yang takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi itulah sebabnya kita tidak pernah berpikir atau terpikir melintas di pikiran kita, bagaimana kami mampu Tuhan untuk melakukan ini. Bagaimana Tuhan untuk supaya kami bisa sampai ke sana, menghadapi segala sesuatu, ekonomi, keuangan, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi inilah firman Tuhan yang dimiliki oleh para nabi di zaman dulu. Mereka memiliki iman yang teguh. Jadi firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata. Haleluya. Jadi iman yang sama yang dimiliki oleh Abraham, Elisa, iman yang sama yang kita miliki. Itulah sebabnya mempelai wanita tidak perlu takut dan gentar untuk menghadapi dunia. Apapun yang sedang terjadi. Sebab malaikat-malaikat di surga adalah bagian daripada keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang selalu menjaga kita. Roh Kudus selalu menjaga kita. Haleluya. Bukan penguasa dunia. Bukan seorang raja yang ada di dunia yang menjaga kita. Haleluya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kuasa sekalipun dia bisa melakukan mujizat, tanda-tanda heran, menjatuhkan pesawat dari atas, hanya menunjuk dengan jarinya saja. Dia tidak akan bisa menjaga satu orang manusia dimanapun selain daripada Tuhan. Tuhanlah yang berhak untuk menjaga setiap manusia dari penyakit, dari mara bahaya, dan celaka, dan lain sebagainya. Haleluya. Sebab Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan perang, maka besok pun dunia ini akan berlangsung perang. Kalau Tuhan tidak izinkan, sekalipun perang pada waktu ini,
Satu detik Tuhan akan menghentikan, maka perang pun akan berlangsung berhenti. Seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Haleluya. Tetapi kita melihat orang-orang percaya di zaman dulu, rasul dan nabi. Apakah mereka takut untuk dipenggal? Apakah mereka takut untuk dipenjara? Hanya karena mereka memberitakan firman Tuhan? Haleluya, mereka enggak pernah gentar. Dan tidak pernah mohon Tuanku Raja, jangan aku dipenggal, jangan aku dipenjarakan. Biar kalau saya hidup beserta anak-anakku dan istriku, supaya aku ikut akan Raja. Gak pernah orang-orang percaya di zaman dulu mengatakan demikian. Ya udah, kalau mau dipenggal, ya silahkan dipenggal. Kalau mau dipenjarakan, silahkan dipenjarakan. Seperti yang dikatakan Ayub, sebab aku tahu bahwa penebusku hidup. Haleluya. Haleluya. Aku pun akan hidup dan aku akan melihat dia berdiri di depanku. Haleluya. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Kristus akan menghakimi dunia bersama-sama dengan mempelai wanitanya. Amin. Haleluya. Betapa tingginya ya mempelai wanita, kedudukan mempelai wanita bisa bersama-sama dengan Kristus untuk menghakimi dunia. Kita bayangkan. Tuhan menambahkan berkat-berkat-Nya secara jasmani. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Tuhan memberikan berkat kepada mempelai wanita secara jasmani, kebutuhan kita sehari-hari, apalagi rohani kepada mempelai wanitanya. Apalagi secara rohani, Tuhan menambahkan pengetahuan kepada kita. Pengetahuan akan firman Tuhan. Sehingga kita sanggup melihat dan memandang ya kepada yang tak terlihat. Haleluya. Dari mana kita tahu? Dari perbuatan kita, di mana kita melakukan kehendak Bapa yang di surga sesuai dengan pesan Dia ke zaman, sesuai dengan zamannya. Haleluya. Glory. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, sungguh Tuhan kami merasakan berkat-Mu yang indah Kau berikan pada waktu yang indah ini bagi kami. Bapa yang baik, kami sudah melampaui hari-hari, bulan dan tahun di tahun 2022 Tuhan. Dan Engkau menghantarkan kami dan selalu menopang kami Tuhan sampai tahun 2023 ini. Dan memberikan kekuatan kesehatan kepada kami. Memberikan Tuhan berkat-berkat kebutuhan kami hari-hari. Secara jasmani terlebih secara rohani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di mana Engkau selalu menyertai kami. Dan menjauhkan segala hal-hal yang tidak baik daripada kami Tuhan. Sehingga kami selalu teguh berdiri di atas firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu selalu melindungi kami. Dan selalu menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersuka cita Tuhan pada waktu yang indah ini. Beserta juga dengan keluarga-keluarga kami yang seiman dengan kami Tuhan. Yang mau melakukan kehendak-Mu. Yang mau Tuhan bertindak. Di mana pesan-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Kau sampaikan kepada seorang nabi. Sehingga dia menyampaikan pesan itu kepada kami Tuhan. Dan kami mau mendengar. Kami mau menerima Tuhan dan melakukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada penderitaan Tuhan bagi seseorang yang tidak percaya. Karena demikianlah firman-Mu. Engkau mengajar kami supaya kami semakin tekun dan taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga.
keluarga-keluarga kami Tuhan, orang tua kami, adik-adik kami semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun di muka bumi Tuhan yang bisa mengubahkan hati dan pikiran dan sifat mereka selain daripada Engkau sendiri. Tangan-Mu yang gagah perkasa Tuhan, yang sanggup mengubahkan dan memberikan berkat Tuhan. Dan mengeluarkan dari hati dan pikiran mereka sifat-sifat yang tidak baik. Sebab Engkaulah Rajanya yang lemah lembut, yang memberikan kebajikan, kesalehan dan kasih. Semuanya Tuhan, kesempurnaan adalah berasal daripada Engkau. Biarlah Tuhan memberikan itu kepada kami Tuhan, keluarga-keluarga kami, supaya kami dengan keluarga kami Tuhan bersama-sama orang-orang merdeka seperti yang dilahirkan oleh istri Abraham Tuhan, yaitu Sarah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan Tuhan apa yang hendak diminta, dimohonkan oleh mempelai wanita. Engkau Tuhan sudah mengabulkan apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa jiwa kami berasal daripada surga. Engkaulah pemberinya Tuhan. Kami tidak berasal daripada dunia ini, melainkan daripada surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami, setiap orang percaya, saling mendoakan dan saling merindukan satu dengan yang lain. Sebab demikianlah firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah membacakan sebagian dari firman-Mu. Biar kami lanjutkan Tuhan dan pengajaran Roh Kudus-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi kita melihat ya, seperti yang ditawarkan oleh penguasa-penguasa dunia, ya, yang ditawarkan oleh setan dan iblis, di mana ketika Yesus ada di padang gurun, tawaran ya untuk menggoda Yesus Kristus. Tetapi Yesus berkata, sebab ada tertulis. Haleluya. Dia adalah guru, dia adalah Tuhan kita sebagai contoh bagi kita. Dia kecaman. Dan sama bila ada tawaran-tawaran daripada dunia dan kita langsung berkata sebab ada tertulis. Seperti yang di 2 Raja-Raja, ya, di 2 Raja-Raja 6 ini ayat 8-17. Sekalipun musuh mereka sedang mengelilingi untuk menjajah mereka, ya, pada waktu itu, tetapi di mana Elisa berkata, jangan takut, sebab malaikat-malaikat Allah ada beserta kita. Haleluya. Itulah sebabnya Allah membuka mata, ya, membuka mata budanya atau pengikutnya Elisa, dan mereka melihat, ya. Sebab dikatakan Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kita bayangkan. Sehingga Elisa pun berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata budanya, pengikut Elisa, sehingga ia melihat, ya, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Untuk menjaga mereka. Tiada mustahil bagi Tuhan. Apa yang kita mohonkan dan apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan siap menyediakan kapan saja apa yang kita butuhkan. Haleluya. Sebab
Firman Tuhan berkata, sebab ada tertulis, selalu ada menjawab. Ada penawaran, ada menjawab. Hanya firmanlah yang bisa menjawab firman. Haleluya. Sekalipun dia mengambil dari firman, hanya firmanlah yang bisa menjawab firman. Karena kita tahu, ya, tubuh mistik seorang manusia, ya, untuk dirawat bukanlah satu-satunya alasan di dunia di mana Allah menempatkan dia di bumi. Tetapi kita tahu bahwa manusia batin dia adalah berasal daripada sorga, bukan berasal daripada bumi. Jadi mempelai wanita bukan ketempatan kita ditempatkan di muka bumi. Haleluya. Karena kita tahu bahwa tubuh kita ini diambil dari debu dan tanah. Itulah sebabnya jangan congkak, jangan sombong. Miliki kasih. Haleluya. Jadilah sebagai contoh dan teladan. Engkau adalah terang, engkau adalah garam di tengah-tengah saudara-saudaramu, dan juga di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa. Haleluya. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena jiwa kita adalah berasal daripada Tuhan. Jadi engkau tidak layak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan kau menjadi orang yang sombong. Sebab tubuhmu aku mengambil dan menjadikanmu dari debu dan tanah. Haleluya. Tetapi manusia batinnya, jiwa kita adalah berasal daripada surga. Haleluya. Jadi kita melihat di mana di kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 8 atau sampai 40, di mana dikatakan di sana berbicara tentang iman. Iman Abraham, iman Ishak, iman Yakub, iman Musa, iman Elia, Elisa, Yeremia, Rasul Paulus, ya, Daniel. Orang Ibrani ketika tersebut, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka memiliki iman yang teguh. Haleluya. Bagaimana dengan Abraham? Dia sedang menantikan janji Tuhan, di mana Tuhan sedang berjanji kepadanya. Lihatlah ke bintang dan lihat ke pasir. Seperti itulah keturunanmu akan memenuhi bumi. Sementara ia menantikan sampai 25 tahun. Sarah nggak memiliki seorang anak. Sarah berumur 75 tahun. Abraham berumur 100 tahun. Apakah pernah Abraham berpikir, bagaimana Tuhan janjimu? Kapan itu Tuhan engkau kabulkan? Abraham tidak pernah mengeluh. Tetapi dia memiliki iman yang teguh. Apa yang diucapkan oleh Allah, sekalipun dia tidak melihat, pasti terjadi. Dan pasti dia berikan. Dan pasti dia kabulkan. Itulah dia memandang kepada yang tak terlihat. Kalau dia memandang yang terlihat, maka dia melihat istrinya. Oh, istriku sudah berumur 75 tahun. Berarti dia tidak akan bisa memiliki keturunan lagi. Haleluya. Sebab raihnya pasti sudah mati. Berarti kami, Tuhan, tidak akan bisa lagi memiliki anak. Orang-orang sudah mempertawakan kami. Haleluya. Tetapi dia memandang kepada yang tak terlihat, sehingga sesuai dengan iman dia, yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Allah sanggup menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Apalagi memberikan yang sudah dijanjikan kepada seorang hambanya, yaitu Abraham.
Sekalipun Sarah tertawa. Sebenarnya kalau seorang perempuan yang mempertawakan Allah, Allah sudah pasti murka dan marah terhadapnya. Tetapi Allah mengingat janjinya dan menepati janji tersebut sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Allah kepada mereka. Tuhan akan tepati janjinya. Dan Tuhan melihat siapa kepribadian Abraham, sehingga Allah mengasihi istri Abraham, Sarah. Sekalipun dia tertawa di balik tenda. Tetapi karena dia juga sebagai gambaran gereja yang takut akan Tuhan, menyembah Allah, Yehova, ya, dia takut akan Tuhan, sehingga Allah mengasihinya. Kita lihat Sarah, Esa dan Abednego. Apakah pernah mereka memandang kepada yang terlihat? Haleluya. Mereka tidak pernah gentar dan takut. Sebab iman mereka memandang kepada yang tak terlihat. Mereka tahu bahwa Allah sanggup untuk menolong mereka, sehingga mereka berani masuk ke dalam api tersebut. Demikian juga Daniel. Haleluya. Jadi firman Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita akan memegang firman tersebut bahwa Allah tidak berubah, ya, maka posisi setiap orang yang percaya tidak akan bisa berubah dan tidak akan bisa gentar dan tidak akan bisa dikalahkan oleh dunia. Haleluya. Glory. Karena tiada mustahil bagi Allah. Haleluya. Kita melihat di Kejadian 12 ayat 4 dulu sebagai contoh dan teladan kita. Haleluya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 70 tahun, 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kita melihat ini. Haleluya. Ketika mereka masih muda, 17 tahun, Sarah atau Abraham, mereka sudah menikah. Setelah mereka pindah dari Haran berumur 75 tahun dan pergi ke Mesir, kita melihat Firaun hampir mengambil istrinya Abraham, Sarah. Tetapi Allah berkata kepada Firaun, jangan ganggu dia, sebab dia adalah istri nabiku. Dia adalah istri hambaku. Elimelek pun melakukan hal yang sama. Kita melihat, karena Tuhanlah yang selalu melindungi mereka. Sekalipun Sarah tidak pernah melihat Allah, sekalipun Abraham tidak langsung melihat Allah, karena manusia dulu tidak bisa bertatapan dengan Allah, harus melalui tiang api atau awas supernatural. Kita mengingat peristiwa di mana Musa memanggil Allah untuk menghadap dengan orang-orang Israel. Mereka tidak tahan.
Mereka menjerit dan berseru, "Musa, tolonglah kami tidak tahan melihat Allah. Kami tidak sanggup untuk melihat Allah." Haleluya. Apa yang dimohonkan mereka, sehingga Musa memohon kepada Allah dan Allah menunjukkan dia. Tetapi mereka tidak tahan, sehingga Musa pun memohon, sehingga Allah pergi. Musa melihat di semak-semak duri, ya, tiang api tersebut. Demikianlah cara Allah untuk berjumpa dengan seorang nabi. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan memandang kepada yang tak terlihat. Hanya memiliki iman yang teguh di setiap orang yang percaya. Haleluya. Jadi orang-orang dunia, mereka harus melihat. Kalau melihat, mereka baru percaya. Haleluya. Orang-orang dunia yang tidak takut akan Tuhan, mereka tidak akan pernah percaya kepada Tuhan kalau mereka tidak melihat. Sedangkan melihat pun melakukan mujizat, ya, membangkit orang mati, melakukan tanda-tanda heran seperti Kristus ketika dia berada di bumi, mereka tidak percaya. Haleluya. Mereka tidak dapat percaya. Sekalipun roh bekerja di dalam diri seseorang untuk melakukan tanda-tanda heran, menyembuhkan orang sakit, mereka pun juga tidak percaya karena mereka tidak melihat roh. Tetapi kita lihat orang yang percaya di zaman dulu sampai di akhir zaman. Kita percaya karena iman kita berada di dalam Kristus. Dan Kristus memberikan iman kepada kita. Hanya Tuhanlah yang memiliki iman. Dan iman yang ada di dalam Kristus itulah yang diberikan kepada kita. Amin. Sehingga kita percaya dan mengatakan ya dan amin setiap perkataan firman Tuhan. Kitalah orang-orang yang memandang kepada yang tak terlihat. Tetapi kita tahu seperti yang dikatakan Ayub. Aku tahu bahwa penebusku hidup. Haleluya. Sekalipun tubuhku ini penuh dengan ulat-ulat, tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup. Dia percayakan hal itu. Haleluya. Bukan seperti orang-orang yang lain. Kalau udah mati, ya aku tidak tahu kalau sudah mati kemanapun. Aku mau dibuang, mau ke laut, mau ke apa. Udah nggak tahu lagi lah. Gak ada pengharapan sedikit pun. Tetapi mereka berkata, kami tahu bahwa Kristus ada. Kami tahu bahwa Kristus sedang mempersiapkan, ya, tempat bagi setiap orang yang meninggal. Ada tempat-tempat di sorga yang disediakan Tuhan, kata mereka. Tetapi jalan ke sana mereka tidak tahu. Haleluya. Bagaimana kalau ditanya mempelai wanita di akhir zaman, bagaimana caranya supaya bisa masuk surga? Langsung otomatis bisa kita terangkan. Oh begini. Tetapi tidak kan hanya sekedar menerangkan. Harus sesuai dengan perbuatan. Haleluya. Banyak yang bisa menerangkan, tetapi perbuatan tidak sesuai dengan yang diterangkan. Haleluya. Jadi demikianlah perjalanan Abraham dan Sarai. Abraham memiliki iman yang teguh dan percaya setia kepada Tuhan. Sebab dia sudah berjanji kepada Abraham. Kita melihat ketika dia berjumpa dengan Melkisedek. Haleluya. Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Haleluya. Dan berhak menerima janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji,
Aku akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, bagi mempelai wanitaku. Aku akan menciptakan, mempersiapkan tempatmu, yaitu Yerusalem yang baru. Maka janji itu akan diberikan. Dan kita akan menerima janji tersebut. Haleluya. Kalau Tuhan sudah berkata, jangan takut, aku akan tidak pernah membiarkan kamu sebagai anak yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Percayalah, sebab aku ada beserta kamu. Apakah kita berhak untuk menerima janji tersebut? Haleluya. Kamu akan sampai ke tanah perjanjian. Apakah kita berhak untuk menerima janji tersebut? Sebab kita tahu bahwa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Sekalipun mereka berada 400 tahun di dalam perbudakan. Haleluya. Dan kita melihat di Lukas 21 ayat 11 ini, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dan Lukas 21 ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi, dan bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Dan Lukas 21 ayat 80 berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Sebab hari penyelamatanmu sudah dekat, angkatlah mukamu. Haleluya. Dan kita melihat ke atas, sebab Bapa kita ada di sorga. Haleluya. Tanda-tanda ini sudah terjadi untuk melanda dunia. Penyakit di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, persoalan di mana-mana, penyakit di mana-mana. Kita melihat peristiwa tersebut sudah berlangsung. Haleluya. Dan kita melihat pada matahari dan bulan dan bintang. Di zaman dulu pun sudah demikian, terlebih di zaman ini. Haleluya. Apabila kita melihat, karena kita memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, maka kita akan selalu berubah sikap dan menjauhkan diri kita daripada hal-hal duniawi. Narkoba sabu-sabu sudah menyerang kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten. Sabu-sabu narkoba, ya, dan pil-pil ekstasi sudah berada di agen-agennya di pelosok-pelosok untuk menghancurkan setiap manusia. Haleluya. Betapa liciknya setan bekerja, sehingga dia bekerja keras 24 jam untuk menghancurkan manusia-manusia, supaya mereka semua jatuh. Itulah rencana setan. Haleluya. Itulah sebabnya jangan pengaruh, jangan tergoda kepada hal-hal yang membuatmu tergiur, tertarik untuk melihat godaan-godaan manusia yang tidak takut akan Tuhan. Haleluya. Hanya kepada siapa kita yang tertarik melihatnya dan tergiur? Hanya kepada orang yang memiliki firman Tuhan. Hanya orang yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita sesama mempelai wanita, pasti tertarik. Karena apa yang diucapkan adalah firman Tuhan. Amen. Haleluya. Bagaimana yang orang-orang lain? Udahlah kesanaan kita. Gedai ada
minuman keras di sana. Kita di sana happy aja, santai aja sambil minum. Godaan siapa itu? Udahlah di sana aja lah kita. Sekalian ngopi, sekalian main judi. Godaan siapa itu? Udah di sana aja lah kita. Ngapain di sini? Di sana banyak pekerjaan-pekerjaan yang apa yang kita inginkan. Masa firman aja. Kan yang ini kan perlu juga kita lakukan. Mari kita hindarkan diri kita daripada hal-hal seperti itu. Haleluya. Supaya Kristus selalu tersenyum untuk melihat kita sebagai laskar-laskar Kristus di akhir zaman. Sebagai pejuang-pejuang yang memiliki kekuatan daripada Kristus, sanggup melawan dunia ini. Haleluya. Di mana kita melihat perlambang satu di antara 1 juta. Bangsa Israel keluar daripada Mesir di atas 2 juta orang, tetapi hanya 2 orang sampai ke tanah perjanjian. Itu adalah sebuah perlambang bagi orang-orang yang percaya di akhir zaman. Haleluya. Jangan tergiur dan tergoda untuk melihat kekayaan dunia, kekayaan manusia-manusia yang ada di dunia, pembesar-pembesar. Gak perlu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita memohonkan daripada Tuhan, Dia akan memberikan. Mau hari ini, mau besok, mau bulan depan, mau tahun depan. Tuhan bisa memberikan apa yang kita inginkan. Tuhan, berikan dulu kepada kami Tuhan mobil, untuk supaya ada jalan-jalan kami Tuhan, berjumpa dengan keluarga-keluarga yang seiman dengan kami. Udah tenang aja, bulan depan pasti saya berikan. Sekalipun kau punya uang, sesuai dengan iman kita, Tuhan pasti berikan. Segala sesuatunya Tuhan bisa berubah. Haleluya. Tetapi yang Dia rubah adalah selalu yang paling terbaik.